Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfatia Ramadan Adinata dengan NIM G2310410 dari Prodi Sains Komunikasi kelas pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Juanda Bogor. Dengan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar organisasi dan manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Rita Ramawati, DRA MSI. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu artikel dengan judul Pengaruh Latar Belakang Organisasi terhadap Komunikasi Interpersonal Mahasiswa. Baik teman-teman, pada bab pendahuluan ini saya mengkaji tentang pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal seseorang. Terlebih pada saat zaman sekarang ini merupakan era globalisasi, dan dalam lingkungan akademik dan profesional tentu saja komunikasi interpersonal ini sangat penting, terutama bagi para mahasiswa, di mana kemampuan komunikasi interpersonal ini sangat mendukung interaksi mereka baik dengan dosen, teman sejawat, ataupun masyarakat lainnya. Serta komunikasi interpersonal ini membantu para mahasiswa untuk membangun jaringan yang bagus untuk karir masa depan mereka. Dan pada bab pendahuluan ini juga dibahas mengenai apa komunikasi interpersonal itu. Jadi, komunikasi interpersonal ialah kemampuan yang menghubungkan manusia sebagai bentuk dari komunikasi verbal. Komunikasi interpersonal juga dapat digunakan untuk membantu membangun hubungan dengan orang lain dalam situasi yang berbeda. Lalu, menurut De Vito pada tahun 2016, komunikasi interpersonal yang efektif dapat dicapai dengan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Keterampilan komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan orang lain. Lanjut pembahasan mengenai organisasi itu sendiri, menurut Stephen F. Robbins dalam jurnalnya, organisasi adalah unit yang sengaja dibentuk untuk jangka waktu yang lama, yang terdiri dari 2 orang atau lebih orang yang bekerja sama dan terkoordinasi, memiliki pola kerja tertentu, dan dibentuk untuk mencapai tujuan atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya bersama. Lalu pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data atau deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat kita amati. Jadi dalam penelitian kali ini saya menggunakan metode kualitatif, di mana saya akan mendapat data melalui wawancara-wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa mahasiswa dari FISIP yang telah saya pilih, yang saya rasa dapat membantu dalam penyusunan penelitian kali ini. Baik, lanjut kepada bab pembahasan, di mana pada bab pembahasan ini menjelaskan mengenai organisasi yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi seseorang. Dengan keikutsertaan seseorang dalam organisasi mampu membuat kemampuan komunikasinya lebih terstruktur, atau bahkan meningkatkan kepercayaan diri seseorang, sehingga mereka dapat dengan percaya diri berbicara di depan umum. Bagi seseorang yang telah berkecimpung dalam dunia organisasi, tentu saja akan mempermudah mereka untuk dapat mengetahui bagaimana cara berorientasi langsung dengan komunikan, dan hal ini telah mereka pelajari tentunya pada saat mereka berorganisasi. Untuk itu, bagi mereka yang telah berkontribusi atau ikut serta dalam organisasi, tentu kemampuan-kemampuan ini merupakan kemampuan dasar yang telah mereka miliki semenjak mereka memasuki organisasi itu sendiri. Baik, lanjut pada bab kesimpulan. Secara keseluruhan, organisasi dapat memberikan banyak peluang bagi seseorang untuk dapat mengasah dan bahkan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal ya, karena melibatkan interaksi karena dalam organisasi tentu saja kita melibatkan interaksi yang sangat beragam,
Dengan keterlibatan aktif seseorang dalam organisasi, mereka tidak hanya belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, tapi juga untuk dapat memahami orang lain dan bekerja sama dalam tim serta menyelesaikan masalah mereka dengan cara konstruktif, di mana semua ini merupakan komponen penting dalam komunikasi interpersonal yang baik, di mana pada saat seseorang ingin mencapai komunikasi interpersonal yang efektif, tentu saja mereka harus dapat berorientasi kepada komunikan, mereka harus memahami bagaimana komunikan, sehingga komunikasi yang efektif itu akan tersampai dan isi pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan akan tersampaikan dengan baik pada saat komunikator itu dapat memahami si komunikan itu sendiri. Baik teman-teman, sekian video yang dapat saya buat. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.